Shalom rekan-rekan remaja, bersyukur kalau Tuhan masih terus memberikan anugerahnya dalam hidup kita hari lepas hari di tengah segala tantangan. Kita masih boleh merasakan kasih Tuhan dan hari ini kita masih boleh kembali beribadah. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita akan memulai ibadah ini. Kita mau datang dekat dengan Tuhan, kita mau mengambil waktu tenang. Di dalam waktu teduh kita mau mempersiapkan hati kita. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah remaja ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia yang selalu setia dan dia yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu, kami yang merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam hari-hari kami. Tapi ampuni kami Tuhan. Kami yang masih muda seringkali kami mengikuti apa kata dunia, kami hidup menuruti cara hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami bersyukur, kami tahu Tuhan begitu mengasihi kami. Biarlah kami mau terus mencari Engkau, mau terus dekat dengan Tuhan. Karena itu Tuhan layakkan setiap kami untuk kami boleh datang menghampiri Engkau. Termasuk ketika kami boleh beribadah, biarlah hati kami siap untuk datang mencari Engkau. Tuhan yang mau sucikan setiap kami, melayakkan setiap kami. Dan di dalam ibadah ini, kami rindu memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Engkau. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan dan kami mau melakukannya. Biarlah di dalam ibadah ini, nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita ya. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini masih diberi kesempatan untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan. Itu semua kita percaya karena Bapa kita, Tuhan kita memelihara kita. Maka dari itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus, kita mau angkat pujian Bapa Surgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan menderu. Ku tak gentar, ia tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku.
Tuhan, kita percaya kalau Bapa kita Tuhan kita memelihara kita. Dan kita percaya di tahun ini sampai kita melewatinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Baiklah, kita akan bersuka cita, kita angkat pujian mengatakan, hidupku takkan sama. Amin. Hidup kita takkan sama karena kita berjalan bersama Yesus dan kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang diberikan anugerahnya. Baiklah teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Karena kita percaya kita sangat haus dan rindu akan firman Tuhan. Maka dari itu kita mau angkat pujian dengan sungguh-sungguh yang mengatakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati
kasih-Mu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat pujian ini dari awal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, jika saat ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami mau Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita, dan biarlah firman-Mu itu menjadi pohon kehidupan bagi kami, dan kami merasakan buahnya, dan kami dapat memberkati orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Kita buka kitab kita 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17, demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal dan tak nampak yang esa. Amin. Saya berikan tema hari ini tentang insecure, say no to insecure gitu ya. Satu tema yang buat anak remaja ini menjadi satu tema yang penting, karena kalau sekarang saya ketemu anak remaja, gimana hidupmu? Ya kadang saya merasa insecure, kadang saya merasa tidak aman gitu ya. Kalau kita lihat masalah anak muda, ini saya cuma tulis dua. Yang pertama tuh insecure. Insecure itu biasanya untuk siapa sih? Anak remaja gitu ya. Jadi yang masih sekolah, masih kuliah, kadang merasakan ini. Dan seiring dengan usia akhirnya ganti, jadi overthinking gitu ya. Jadi biasanya kalau yang sudah kuliah, sudah mulai bekerja, nanti saya tanya, apa masalah hidupmu?
sudah nggak insecure lagi, aku sudah yakin dengan hidupku, tapi aku sekarang khawatir dengan masa depanku. Mulai mikir aku belum punya jodoh, aku pengen bekerja, aku pengen bisa beli rumah. Tapi untuk anak-anak remaja, kadang masalah yang kadang untuk orang tua itu dianggap sederhana gitu ya. Makanya saya nggak bisa bilang, wah anak remaja itu nggak punya masalah. Kadang kalian merasa tidak pede cuma gara-gara apa? Buka Instagram, lihat dan kadang uniknya gitu ya. Instagramnya orang, artis itu dibukai semua, dilihati satu-satu. Wih cantik ya, cantik ya, cantik ya. Lama-lama sudah ditutup, kok aku nggak cantik kan? Mungkin gitu kan. Langsung lihat, wah barangnya bagus-bagus ya. Mungkin, wih sepatunya keren-keren, buka terus kita lihat sepatu kita, lu sepatuku kok kayak gini gitu ya. Itu masalah anak muda. Kalau masalah orang tua, umur saya beda lagi, kolesterol gitu ya. Mulai masalah dengan berat badan, masalah dengan kehidupan. Tapi sebetulnya semua usia bisa kok merasa insecure dan overthinking ini. Semua usia bisa. Mungkin seumuran saya pun masih ada yang merasa, aku kok nggak pede sih. Oh semua orang lain punya rumah yang gede-gede, sekarang kok rumahku paling biasa, masih kontra, mungkin seperti itu. Tapi inilah realita hidup manusia, realita hidup anak remaja. Dan bagaimana kita menghadapi masalah ini. Saya pilih bagian firman Tuhan ini kalau kita lihat dulu siapa sih Paulus gitu ya. Paulus bukan orang yang sepenuhnya dia bisa berkata, aku baik kok. Dia orang hebat. Dia melakukan perjalanan penginjilan yang begitu luar biasa. Tapi kalau kita coba lihat dia itu siapa. Di bagian ini dia langsung bilang, tadinya aku seorang penghujat, seorang penganiaya yang ganas. Dan itu aku lakukan di luar pengetahuanku, di luar iman. Tanpa pengetahuan dan itu di luar iman. Kalau kita lihat dia orang Farisi yang begitu hebat, begitu taat, saking taatnya dia menganiaya orang Kristen. Karena ketaatannya dia merasa aku harus membela apa yang aku percayai dan apa yang Yesus lakukan dan pengikutnya itu melawan apa yang selama ini mereka lakukan. Bahkan kalau dia bisa bilang ganas gitu ya, rasanya ngeri ya. Jadi kalau kita baca, weh Paulus tuh hebat ya, dulunya segini mengerikan. Penganiaya, ganas, kalau lihat bahasanya yang dia katakan pun, ini bahasa yang mungkin kalau kita lihat sekarang ngeri gitu ya. Dan kalau kita lihat, ini nggak enak. Paulus dimusuhi oleh banyak orang. Paulus ini tidak enaknya kenapa? Waktu dia bertobat, dia kan langsung ada di komunitas orang percaya kan. Komunitas orang percaya pasti nggak suka, kenapa? Loh ini kan yang kemarin menganiaya, mungkin ada keluarganya yang dianiaya, loh ini yang kemarin ngejar-ngejar aku kok sekarang jadi temanku. Tapi yang dulunya orang Farisi juga yang temannya dia sekarang juga nggak suka kan. Jadi saya bayangkan jadi orang kayak Paulus ini rasanya gimana sih? Mungkin kayak kita yang pernah nakal, ya pernah lah kalau sekarang nakal belum merasakan ya. Mungkin teman-teman yang nakal nggak suka, tapi yang baik juga bawaannya curiga kan. Loh ini nakal kok, enggak aku sudah baik kok. Enggak, kamu pacarnya banyak. Enggak, sekarang aku sudah enggak punya pacar. Aku mau setia gitu ya. Loh, tapi enggak bisa kamu. Kadang enggak gampang kan. Dia kan merasa dalam posisi, aku mungkin sendirian. Aku merasa, kalau saya pakai tema ini, saya bayangkan jadi dia itu enggak enak. Mungkin dia kan merasa dirinya, aku enggak layak. Dia bilang dia paling tidak layak. Tapi dia tahu Tuhan memakai dia. Jadi dia bukan orang yang merasa aku hebat. Dia sadar siapa dirinya kalau di ayat 15. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dia pun melihat dirinya aku betul-betul tidak layak. Ketika dia melihat orang lain dia ingat apa yang dia lakukan. Mungkin dia juga akan melihat orang lain itu baik-baik. Kenapa aku yang dulu begitu mengerikan hidupku bahkan aku menghujat, menganiaya dan aku melakukan banyak hal yang jelas tidak baik. Tapi yang menarik, kalau kita lihat bagian ini, apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya? Apa yang Kristus lakukan di dalam hidupnya? Injil yang dia percayai, Injil yang dia dapatkan, kebenaran tentang Kristus itulah yang mengubahkan hidupnya. Dan kita lihat di bagian ini, dia sadar, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menguatkan Paulus. Di tengah kondisi yang tidak mudah. Dimusuhi dari semua pihak. Dia tahu tantangan demi tantangan akan dia hadapi ketika dia mau memberitakan Injil. Apa yang dia lakukan? Dia dikuatkan. Dia
tahu Tuhan menguatkan dia. Dia tahu kalau Tuhan akan menolong dia yang lemah, yang begitu terbatas itu. Kalau kita lihat lagi yang menarik apa? Dia pun sadar. Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara lihat ya, yang jahat, yang dia merasa aku paling tidak layak Tuhan. Aku dulu begitu jahat hidupku. Tapi engkau mempercayakan pelayanan itu kepadaku. Saudara kalau dia melihat masa lalunya, mungkin dia akan melihat, Tuhan, aku tidak layak. Tapi engkau percayakan itu, bahkan kau menganggap aku setia, aku bisa mendapatkan tugas ini. Dia pun sadar apa? Tuhan mengasihaninya. Dia tidak layak, tapi Tuhan yang melayakkan. Lalu di bagian juga dikatakan Tuhan yang melimpahkan kasih karunia-Nya. Bagaimana membuat dia punya iman itu, membuat dia merasakan kasih Tuhan dan bisa mengasihi orang lain. Dia bisa memberitakan tentang kasih Kristus itu kepada semua orang. Karena dia pernah berjumpa dengan Kristus, dia bertobat di dalam perjalanan, lalu dia bertobat. Dia bisa merasakan kasih Tuhan itu. Dia sadar hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan yang luar biasa yang dia tahu apa? Dia bukan sekedar gini, terima kasih Tuhan kau kuatkan aku. Oke, aku boleh melayani, aku sekarang boleh melakukan banyak pekerjaan pelayanan. Mungkin kalau bayangkan yang tadi melayani di sinilah. Tenang, kamu akan dikuatkan oleh Tuhan. Oke, tadi perjalanan ke sini kan dikuatkan gitu ya. Lalu, Tuhan percayakan pelayanan? Iya. Tuhan mengasihani kamu? Iya, makanya tadi pelayanan bisa berjalan dengan baik. Dan kalau boleh melayani karena tentu yang dipilih bukan orang yang wah asal aja semua boleh main, tapi orang yang sudah merasakan kasih Tuhan kan. Tapi bukan sekedar itu, ada satu poin yang begitu penting. Karena Injil itu dipercayakan kepada Paulus, kepada kita. Setiap orang yang melayani, dia memberitakan Injil itu. Setiap pujian yang dinaikkan bagaimana orang bisa melihat Kristus. Musik yang dimainkan, khotbah setiap kalimat, setiap kata yang saya katakan. Harusnya itu adalah perwujudan dari apa yang Tuhan percayakan. Kebenaran Injil itu. Kalau lihat di sini, menariknya, ini tadi keadaan Paulus yang dia tidak layak, dia begitu jahat. Tapi ini yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Lalu kalau kita coba lihat, apakah Paulus mengalami insecure itu dalam hidupnya? Saudara, Paulus di dalam bacaan ini menarik. Dia tahu betul kalau Tuhan sudah melakukan banyak hal di dalam hidupnya. Tapi dia betul-betul sadar, aku memang tidak layak Tuhan. Aku yang paling berdosa. Saudara mungkin kita kalau lihat ini gini, Paulus itu gimana sih? Sudah memberitakan Injil, sudah keliling kemana-mana kok masih bilang aku itu yang paling berdosa. Karena betul memang dia itu merasa aku tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara kalau ini mungkin kita bisa lihat, wah berarti Paulus ini gak pede gitu ya. Harusnya dia pede kan. Betul Paulus kalau mau sombong-sombongan itu kurang sombong apa sih? Ya kan dia sudah melakukan perjalanan misi yang begitu luar biasa. Sudah banyak jemaat yang dia temui yang bisa percaya. Tapi dia masih terus sadar aku itu yang paling tidak layak. Aku yang paling berdosa. Saudara, kadang kita juga merasakan hal yang sama kan. Tuhan aku tidak layak Tuhan. Aku gak sehebat orang lain. Masa laluku tidak sebaik orang lain. Kemarin saya iseng di Instagram ya, saya suka buat pertanyaan. Apakah kamu merasa insecure? Ternyata yang iya itu banyak banget gitu ya. Dan saya tanya kenapa? Ada yang menarik gini jawabannya. Ini cowok ya, jadi dia bilang gini. Ya masih. Loh sampai sekarang masih insecure saya tanya. Masih. Kenapa? Soalnya belum operasi plastik gitu ya. Menarik ya, ternyata dia itu merasa kurang ganteng gitu ya. Ada banyak rata-rata urusan fisik. Jujur buat anak remaja itu aku gak yakin karena fisik atau apa yang kita punya. Terus ada yang bilang enggak aku kalau sama diriku pede. Tapi aku gak bisa dengar omongan orang gitu ya. Aku gak membandingkan sama orang tapi aku gak pede kalau ya itu mungkin ada orang ngomong apa kita langsung merasa gak aman. Aduh gimana ya hidupku. Nah, Paulus pun dia sadar dia gak layak. Dia gak lebih baik dari yang lain bahkan yang paling berdosa. Kalau di posisi ini kan berarti kayak zaman sekarang ini kan mungkin orang yang betul-betul sadar
Aku sepenuhnya enggak layak. Tapi menarik di dalam kisah ini justru apa? Di dalam keadaan yang tidak layak, dia bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dia bisa melihat Tuhan mengasihani dia. Dia bisa melihat semua itu karunia Tuhan. Dia bisa melihat bagaimana Tuhan yang menguatkan. Bahkan Tuhan yang mempercayakan itu. Kalau kita lihat di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Saya mau katakan ini mungkin titik terendah dalam hidup seseorang. Gitu ya. Jadi dia sampai di bawah, tapi saat dia ada di titik terendah, ketika dia berjumpa dengan Kristus, saat itu adalah titik balik yang membuat dia bisa naik. Membuat dia bisa sadar, aku tidak terpuruk di titik yang terendah ini. Tapi aku tahu Tuhan mengasihani aku. Yesus Kristus mati buat aku. Dan kita lihat di ayat ini jelas, ayat 15, satu keyakinan Paulus yang sedang di titik terendah itu. Jadi kalau kita lihat ayat ini kira-kira gini, dia bilang, aku yang paling berdosa. Tapi aku yakin perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Itulah Injil itu. Justru Kristus datang untuk orang-orang berdosa. Dan siapa dari kita yang gak berdosa? Siapa dari kita yang merasa aku itu kuat? Saya mau katakan kadang ya, boleh gak sih insecure? Boleh kadang. Tapi bukan membuat kita terpuruk di situ sekali lagi ya. Paling enggak membuat kita sadar, aku memang tidak layak. Aku memang tidak sehebat itu. Karena itulah aku butuh Tuhan. Dalam keadaan aku tidak aman, aku menemukan Kristuslah yang memberikan rasa aman itu. Kristuslah yang memberikan damai sejahtera itu. Kristuslah yang membuat aku bisa bangkit, aku bisa bangkit, aku bisa bangkit, aku bisa bangkit. Dan aku bisa bilang, hidupku berharga. Karena Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi saudara, kalau kita dalam keadaan kita masing-masing sekarang gitu ya. Kalau saudara merasa, ya enggak gampang, aku tuh lemah, aku terbatas. Iya sama, semua juga. Kalau kita ngomong, semua orang pasti punya kelemahan kok. Bahkan mungkin kita ada terpuruk dalam titik yang paling rendah yang orang lain tidak ada yang tahu. Mungkin kita bergumul dengan dosa kita saat ini tidak ada yang tahu itu. Mungkin kita sering dibully, kita sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Mungkin di keluarga kita dibeda-bedakan dan kita sekarang merasa, Tuhan aku di titik yang paling rendah. Karena dalam titik itulah, ketika kita mengenal Kristus, titik di mana kita sadar dia datang untuk aku. Dia mengasihi aku. Ketika kita lihat Yesus di dunia, bukankah dia datang untuk orang-orang berdosa? Untuk orang-orang yang tersingkirkan, yang terpinggirkan, dia datang untuk mereka. Karena itu saudara, inilah kita. Saya enggak lebih hebat. Kalau cerita masa lalu saya, banyak kelemahan saya. Kadang saya juga enggak pede, iya. Jadi saya bilang, kenapa saya bisa bilang, kadang kita perlu kok sadar aku tuh enggak betul-betul hebat. Karena aku betul-betul butuh Tuhan. Kalau hari ini saya bisa berkhotbah semua karena anugerah Tuhan. Dulu saya ingat waktu khotbah pertama, saya paling enggak suka megang mic seperti ini gitu ya. Jadi kalau dulu ditanya, tadi mau rekamannya juga ditanya, mau pakai mic yang model apa? Ini, biasanya ini atau yang dipegang? Pegang aja. Dulu kalau saya ditanya, mau pakai yang model apa? Ada stand mic-nya ditaruh di depan sini gitu ya. Karena tangan saya tuh gemetar kalau megang mic gitu ya. Ya kemarin kalau ada dokter nyuntik presiden tangannya gemeter kan itu kan jadi berita yang viral kan. Saya dulu gemeter kalau khotbah itu, kalau diuntung waktu zaman rekaman ini sudah tidak terlalu gemetar gitu ya. Tapi bayangkan kalau dulu, saya yang dulu suruh khotbah hari ini, paling saudara sepanjang ibadah cuma ngeliati tangan saya kan gitu ya. Apa sih hamba Tuhannya kok gemetar gitu ya. Apakah dia terkena penyakit sesuatu, ataukah dia mengalami sesuatu. Kalau saya bisa berdiri dengan tenang memberitakan firman Tuhan, saya betul-betul yakin ini cuma anugerah Tuhan. Apakah saya yang berdiri di sini saya lebih baik dari saudara, saya tidak memiliki dosa dalam hidup saya? Enggak. Hari ini pun saya melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi Kristus datang. Membuat kita, Tuhan aku tahu, mungkin aku merasa aku tidak layak, tapi aku tahu aku aman di tangan Tuhan. Aku tahu aku punya pengharapan. Lalu
buat apa sih kita merasakan pengharapan itu dan dampaknya itu apa? Satu bagian yang menarik dari bacaan ini juga, Paulus sangat tahu kalau itu tidak mudah. Bahkan dia sadar kalau Tuhan pun sabar kepada dia. Bagaimana dia bisa melihat Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Paulus tahu dia tidak layak. Saya yakin Paulus pun yang punya latar belakang seperti itu, dia juga nggak sepenuhnya hidupnya, wah langsung murni, saleh, hidupnya tidak pernah melakukan kesalahan. Dia pernah bertengkar juga, kalau kita ingat waktu perjalanannya misi dia pernah salah juga. Tapi dia tahu, Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia-Nya adalah Tuhan yang sabar. Karena inilah kita, naturnya orang berdosa itu kan selalu mau memberontak kan. Jadi saudara, kalaupun kita harus terus jatuh bangun, itulah kita orang berdosa. Tapi tadi ingat ya, perumpamaan yang gambaran, kita ada di titik paling rendah, Tuhan angkat kita sampai titik yang tinggi kan. Tapi kadang kita itu jatuh bangun di titik ini kan. Tapi kita nggak kembali ke titik yang terendah itu. Tuhan tahu, Tuhan sudah melayakkan dan dia sabar. Kadang Tuhan, ini loh kamu tuh harus lakukan ini. Enggak Tuhan, ini lebih baik kok. Tapi Tuhan tuh sabar. Kita doanya mungkin memaksakan kehendak kita. Tuhan aku pengen punya pacar, semua teman saya punya pacar, pokoknya harus punya pacar. Kalau enggak, aku enggak mau ke gereja loh. Ya Tuhan juga kadang masih memberikan kesempatan kan kepada kita kan. Gak ada kan yang doa salah langsung dihukum gitu ya. Oke, yang seperti itu tidak akan pernah pacaran kan juga ngeri kan. Kalau Tuhan langsung berikan hal seperti itu, dia sabar. Tapi yang penting apa? Kita tidak menyalahgunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Justru kesabarannya itu membuat, kalau di sini Paulus tahu dengan hal ini aku bisa menjadi contoh bagi mereka sehingga mereka juga bisa percaya. Jadi melalui apa yang dia lakukan, ketika dia bisa merasakan aku terpuruk tapi Tuhan angkat aku, orang lain pun bisa melihat Kristus lewat hidupku. Karena makanya kalau Paulus cerita dan sampai zaman sekarang, kalau ada orang sharing tuh jangan kita langsung hakimi iki lagi cerita gitu ya. Apa sih orang ini cerita terus? Kisah hidupnya kok semua diceritakan. Tentu kalau cerita tentang dirinya itu salah. Tapi kalau cerita tentang apa yang Tuhan lakukan, ini kan Paulus, ini kan kayak curhatnya dia kan di ayat ini kan. Dia mengucap syukur dan dia menceritakan semua tentang hidupnya. Dia menceritakan aku tuh ganas, aku jahat, aku gak layak. Dan Tuhan pun masih sabar sama aku. Itu kan kisah yang dia bisa bagikan dan orang bisa lihat. Wow, Injil itu luar biasa. Paulus aja bisa melakukan itu. Dan akhirnya endingnya apa? Hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Paulus pun sadar. Kalau dia melakukan perjalanan misi sebetulnya bukan karena dia hebat kok. Bukan karena dia tahu semua teori, dia sudah ikut semua seminar dan dia bisa keliling dan dia siap. Iya, dia punya ilmu yang banyak. Sebenarnya dia orang Farisi yang taat, dia punya guru yang luar biasa. Tapi dia kalau bisa lakukan itu dia bagikan apa? Dia keliling ceritakan tentang Injil, ceritakan tentang Injil. Sebagai penutup, kenapa ayat ini saya pilih? Saudara, ayat ini ada di Timotius kan. Timotius pemimpin gereja saat itu dan dia itu masih muda. Makanya di 1 Timotius 4 ayat 12, jangan menganggap kau rendah karena kau muda dan seterusnya gitu ya. Kita ingat ini kan. Paulus memberikan nasihat, oke, kamu memang masih muda. Tapi kamu jangan minder, kamu jangan takut, Tuhan pakai kamu. Ayat ini ketika Paulus cerita, saya yakin Paulus juga mau bilang ke Timotius, nanti Timotius ceritakan ke jemaat, termasuk kita baca hari ini, memang kita tidak sempurna. Memang kamu masih muda, tapi Kristus sudah datang untuk kamu. Kristus sudah menjamahmu, sudah menemukanmu di titik yang terendah itu. Dan ketika kamu mau percaya, kamu sudah ada di titik yang balik itu. Dan kamu sekarang boleh merasakan aman di tangan Tuhan. Jadi kalau boleh nggak sih insecure? Ya, kita sadar aku lemah, aku nggak sehebat orang lain. Tapi bukan kita terpuruk di situ. Justru
justru karena aku lemah, aku bisa melihat Tuhan itu kuat. Karena aku merasa aku begitu terbatas, tidak seperti orang-orang lain, saat itulah aku bisa melihat ternyata Tuhan terus percayakan, Tuhan terus berikan kesempatan. Hari ini saya bersyukur bisa melayani dengan teman-teman dari Palma. Kalau hari ini berarti sudah pelayanan di remaja yang ke-5 gitu ya. Personilnya bukan tambah banyak tapi menurun gitu ya. Jadi waktu awal tuh timnya lebih banyak, tambah habis. Semoga rekaman selanjutnya nggak jadi 2 orang, habis itu jadi 1 orang gitu ya. Lama-lama saya sendirian. Nyanyi sendiri, main musik sendiri, ya nggak mungkin kan gitu ya. Tapi saya ingat percakapan kami yang berkali-kali itu pernah 1 kali mobil, ternyata semua itu kayak merasa minder gitu. Pernah cerita, aku minder ini, aku dari ini. Mereka ada yang dari Tawai, ada yang di sini juga kena beasiswa. Kenapa yang ada yang nggak bisa ikut pelayanan hari ini karena harus bekerja. Hari ini jadi nggak bisa ditinggal. Tapi kalau hari ini Tuhan percayakan pelayanan ini kepada kami, itu betul-betul anugerah Tuhan. Siapa kami? Kami nggak lebih hebat, nggak lebih baik. Jadi kalau hari ini masih bisa melayani Tuhan, yang kita nggak pernah tahu sampai kapan kita boleh melayani Tuhan. Semua betul-betul belas kasihan Tuhan. Semua betul-betul karena anugerah Tuhan. Dan itu membuat kita yakin, iya Tuhan, aku memang terbatas. Tapi aku tahu aku mau mendapatkan rasa aman itu di dalam Engkau. Yang harus kita lakukan apa? Teruslah berjuang. Dan kalau kita terus berjuang melawan insecure kita, tentu hidup kita akan fokus kepada apa yang Tuhan mau kan. Kita betul-betul percaya. Akhirnya hidup kita akan betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kadang kita nggak maksimalnya kenapa? Ayo melayani, aku nggak bisa. Ayo melayani, aku nggak bisa. Kan berarti nggak pelayanan kan lama-lama kan. Ayo kamu nggak ngambil kesempatan ini. Ada beasiswa ke luar negeri, aku nggak bisa bahasa Inggris. Dia belajar Inggris dulu kan. Betul kan, kalau kita menutup diri, kita merasa aku tidak layak. Terus kita merasa, ayo melayani, enggak aku nggak sehebat yang lain kok. Yang lain aja yang lebih hebat gitu ya. Mungkin kita akan kehilangan kesempatan. Dan kalau bukan sekedar kesempatan, wah aku mau tampil enggak. Tapi kalau itu kesempatan memberitakan Injil dan kita lewatkan. Kalau itu kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kita bisa menceritakan tentang Kristus, dan kita tidak gunakan kesempatan itu. Karena itu sekarang sebagai anak-anak remaja, anak-anak muda, hiduplah di dalam secure, rasa aman di dalam Tuhan itu. Bukan terpuruk di dalam segala kelemahan kita. Gunakan hidupmu dengan sebaik mungkin, tapi tetap sadar kita itu lemah dan terbatas. Kita masih bisa jatuh bangun, tapi anugerah Tuhan itu yang memampukan kita. Dia yang akan menolong kita, bahkan dia yang begitu sabar. Jadi jangan jadi ekstrim satunya. Dulunya insecure, sekarang terlalu sombong gitu ya. Terlalu merasa hebat, mengandalkan kekuatannya sendiri, enggak. Hari ini saya enggak belajar, mengajak kita belajar tentang positive thinking, belajar untuk kamu harus yakin, kamu harus pede, enggak. Saya enggak ngomong tentang hal psikologi, hal apa. Tapi berbicara tentang Injil. Itulah yang Kristus telah lakukan, itu yang kita sudah percayai. Terus bagikan tentang Kristus, hidupilah Injil itu, hiduplah, kalau tadi endingnya apa sih di bagian ini, hormat dan kemuliaan buat Tuhan. Semoga hidup kita pun tidak menjadi hidup yang sia-sia. Hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami yang lemah dan terbatas. Kami yang punya masa lalu mungkin begitu buruk, kami yang saat ini bahkan mungkin masih bergumul dengan dosa. Mungkin kami yang begitu terbatas, kami yang tidak sehebat orang lain. Mungkin kami bukan dari keluarga yang ideal, tapi Tuhan menghampiri setiap kami pribadi demi pribadi. Tuhan memberikan kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Ketika kami mungkin hari ini meragukannya pun kami yakin, kalau firman Tuhan pada hari ini masih menyapa kami, jadi Tuhan masih mencari kami. Tuhan masih mau menghampiri kami.
Supaya kami tidak terus terpuruk di dalam dosa dan kesalahan kami. Supaya kami bisa bangkit di dalam Engkau. Supaya kami bisa hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang masih muda ini. Di tengah pergaulan di mana mereka kadang merasa insecure. Bila mereka merasa secure di dalam Tuhan. Mereka merasa aman di dalam Tuhan. Sehingga hidup mereka sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Mereka bisa mengembangkan diri mereka dengan sebaik mungkin. Mereka bisa sungguh-sungguh menjalankan setiap apa yang Tuhan mau. Dan hidup kami menjadi hormat dan kemuliaan bagi Engkau. Tuhan tolong setiap kami, sejak kami masih muda, sampai kami mengakhiri hidup kami tidak mau menyia-nyiakan anugerah Tuhan ini. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sekarang tahu kalau Tuhan Yesus itu ada untuk kita dan kita nggak boleh insecure, kita harus percaya diri karena kita ini anak raja tentunya. Jadi buat teman-teman yang merasa insecure, buang itu jauh-jauh karena kita percaya Tuhan Yesus selalu bersama kita dan pasti kita menjadi orang yang membanggakan dan pasti kita mencapai cita-cita kita dengan baik juga. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, kita akan memberikan yang terbaik, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, kalau satu-satunya sumber dari harapan. Kalau satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami masih boleh memberikan persembahan. Artinya kami bisa melihat bagaimana Tuhan terus memberkati kami, keluarga kami. Di tengah keadaan ini pun kami masih bisa melihat penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Ialah apa yang kami berikan, kami mau belajar memberikan yang terbaik bagi Engkau. Bukan hanya melalui harta kami, tapi juga seluruh hidup kami mau persembahkan bagi Engkau. Tuhan juga tahu setiap pergumulan kami masing-masing, anak-anak remaja. Di dalam pergaulan kami, mungkin kami kadang merasa insecure, kadang kami merasa ada banyak masalah. Biarlah Tuhan pakai kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sekolah kami, di kampus kami bisa menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk bangsa kami tahu di tengah masa ini kami terus mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa ini. Supaya mereka juga bisa mengambil keputusan yang tepat ketika menangani masalah COVID ini dan segera bisa selesai. Karena ada banyak hal yang bisa dilakukan dan itu tepat. Kami juga berdoa untuk keluarga kami. Tuhan tahu setiap pergumulan, khususnya pekerjaan orang tua kami, Tuhan yang mau terus memberkati. Supaya mereka juga terus diberikan kekuatan, terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan dari keluarga kami. Kami juga berdoa untuk sekolah, kuliah, mungkin yang masih online. Tuhan yang mau tolong di tengah keadaan yang tidak mudah ketika harus belajar online, Tuhan juga pimpin. Supaya kami tetap bisa belajar, kami tetap bisa mengerti banyak hal.
Terima kasih Bapa, dan kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Biarlah Tuhan tolong di tengah masa ini kami pun terus bertumbuh iman kami melalui setiap kegiatan yang dibuat di tempat kami, gereja kami masing-masing. Biarlah kami terus bertumbuh dan setiap jemaat juga bisa mengikutinya. Dan setiap jemaat juga bisa semakin mengerti firman Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan. Karena dalam kondisi ini kami tahu kami perlu bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan yang mau terus pimpin, Tuhan yang mau sertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di akhir ibadah ini segala kemuliaan hanya kita berikan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus memampukan kita menjadi anak-anak remaja yang terus hidup bergantung kepada Tuhan, terus hidup seperti yang Tuhan mau, menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan percayakan dengan sebaik mungkin, dan seluruh hidup kita menjadi hormat dan kemuliaan bagi Dia. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Amin. 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 Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.